Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kembali malam hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk beribadah. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam ini, karena saat ini Tuhan kasih kami kembali kesempatan untuk kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini, kiranya Tuhan memimpin, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hatimu. Kuduskan kami, sucikan hidup kami, biarlah kami layak Tuhan malam ini, mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan penyembahan kami bagimu. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga ibadah ini boleh berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari kita mau puji Dia, kita mau minta Tuhan berikan kepada kita hati yang baru, hati yang layak untuk menyembah Dia. Haleluya, Yesus, haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, beriku hati. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati menyembah-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan kami hati seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan, yang dengan tulus menyembah-Mu, meninggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya.
beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dengan segenap hati katakan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini kami Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang Yesus menyembah-Mu, meninggikan-Mu, sebab Kau layak, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan, Kaulah kekuatanku, gunung batuku, perisai dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, oh Yesus Tuhan, haleluya, oh Yesus, oh ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, turut campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu,
mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Engkau tahu hatiku, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, hati ini. Engkau mengerti berapa dalam cinta kami padamu, Yesus. Lihat hati kami. Lihat hati kami, Tuhan. Kami rindu Engkau, Yesus. Kami mengasihimu, Tuhan. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendapat kekuatan yang baru lewat penyembahan, pujian yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang haus, jiwa yang lapar akan kebenaran. Sehingga kami dengan segenap hati, kami buka hati kami terima setiap kebenaran itu Tuhan. Berbicara kepada kami, ajarkan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini nyata dengan kuasa yang mengubahkan kami, menggugah setiap kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau merindukan agar hidup kami hidup dalam kemenangan. Engkau merindukan agar kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu. Tidak undur, tidak melangkah meninggalkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi tolong kami Tuhan. Biar ada rasa lapar, haus akan setiap kami. Untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau konsentrasikan. Kami tidak mau terganggu dengan hal yang lain. Saat ini kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, siapkan hati untuk sama-sama kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan
Ya, jadi saudara kita mau konsentrasi, hindarkan saudara gangguan-gangguan lain, biarlah kita mau fokus untuk terima firman. Karena saya merasa dan saya percaya Tuhan menghendaki kita terima firman ini dengan sungguh-sungguh sehingga hidup kita boleh berkemenangan. Ya, siapkan hatimu dan kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kembali saya ingin menjelaskan apa yang sedang kita bahas saudara, yaitu menjadi pribadi yang kuat. Dan hari ini saudara, malam ini saya ingin menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan di dalam kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, musuh-musuh kita ini. Dan jangan salah, sekali lagi saya mau katakan, yang kita lawan tentu bukan pemerintahan dalam arti pemerintah negara. Bukan. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, musuh kita itu bukan melawan darah dan daging. Ya. Jadi tidak kelihatan oleh mata, saudara. Tidak nampak. Itulah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara ini. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, supaya kita menang, kita harus kuat. Nah, supaya kita kuat, maka kita harus, saudara, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Nah, itu sebabnya saya akan bacakan saudara kita sampai di ayat yang ke-14. Perhatikan ayat itu. Ayat itu berkata begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara-saudara lihat, saya akan coba membahas dua hal. Ya. Yang pertama yang akan saya bahas dimulai dengan kalimat yang berkata, jadi berdirilah tegap. Lalu nanti yang kedua yang akan saya bahas yaitu senjata yang berbunyi di sini dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Tentang berbaju sirahkan keadilan nanti saudara hari Jumat akan saya bahas ya. Jadi hari ini dua hal ini yang akan coba kita sama-sama renungkan. Yang pertama saudara, ayat ini dimulai dengan kalimat dibilang jadi berdirilah tegap. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Rasul Paulus menulis ini, saudara-saudara, dia kan statusnya itu sebagai seorang tawanan. Jadi siang malam secara bergiliran selama 24 jam dia dijaga oleh tentara Romawi. Dan saya percaya saudara, karena Paulus ini bukan sebagai tawanan karena tindakan kriminal, saudara-saudara, jadi pasti ada satu interaksi, ada satu komunikasi yang bisa saja terjalin antara Paulus dengan para prajurit tentara Romawi yang menjaga dirinya itu. Jadi saya membayangkan dalam percakapan itu, dalam interaksinya, saudara, Paulus coba melihat penampilan para tentara Romawi ini. Ketika bagaimana mereka harus berjaga-jaga dengan berdiri tegap, dengan seluruh atribut, mengenakan pakaian dinasnya. Saudara-saudara, dan diperhatikan bagian demi bagian oleh Paulus. Sementara dia memperhatikan itu, saudara, rupanya Tuhan memberikan inspirasi kepada dia, memberikan wahyu kepada dia untuk dituliskan, untuk disampaikan kepada umat Tuhan, bahwa sebagaimana prajurit yang dia lihat dengan segala kelengkapannya itu, maka demikian juga harusnya setiap orang-orang percaya, saudara dan saya, dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah itu. Nah, saudara-saudara, lalu dia bilang begini kan di sini. Jelas dikatakan saudara tadi, jadi berdirilah tegap. Saudara, kalimat ini menunjukkan saudara, seorang prajurit Kristus, seorang prajurit itu harus menjadi seorang yang senantiasa siap. Dia harus senantiasa siaga, tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, tidak boleh santai-santai. Tapi saudara, dia harus benar-benar berdiri tegap.
Artinya siap sedia, saudara. Saudara-saudara, dari kalimat ini saja kita melihat bahwa sesungguhnya benar yang dikatakan bahwa hidup ini memang penuh dengan peperangan. Kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, peperangan itu pasti senantiasa ada. Saudara-saudara, itu pasti akan terjadi. Itu pasti saudara akan dialami. Jadi saya sempat renungkan, saya pikir begini. Tidak ada daerah aman untuk saudara dan saya. Dimanapun kita berada, saudara-saudara ingat, di sana kita akan temukan adanya musuh. Adanya musuh yang akan coba menjatuhkan kita. Adanya musuh yang coba ingin menghancurkan kehidupan kita. Bermacam-macam bentuknya. Saudara coba boleh katakan sama saya, kira-kira di wilayah aman mana, saudara? Di wilayah mana yang kita katakan, oh di sini saya aman, tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi pencobaan, tidak ada lagi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Saudara boleh tunjukkan sama saya di mana tempat itu? Rasanya tempat itu tidak akan pernah ada. Kita bisa temui tantangan ada di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan keluarga kita. Kita bisa temui juga di dalam lingkungan gereja. Bahkan di lingkungan masyarakat dimanapun juga, saudara. Kita bisa menjumpai tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan, bahkan serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dengan kata lain begini. Ketika Paulus berkata berdirilah tegap, artinya dia mau katakan begini. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain untuk saudara dan saya. Sementara kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada pilihan lain selain kita menghadapi peperangan demi peperangan. Ini kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak mau berperang gitu, ya sudah kita kalah. Gitu. Karena memang tidak ada pilihan bagi kita. Saudara ingat, Tuhan Yesus kan pernah bilang begini, di dalam dunia ini kamu pasti menderita. Kamu pasti mengalami penganiayaan. Kamu pasti mengalami bermacam-macam persoalan. Baik itu sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan sesama, masalah bisnis, masalah pekerjaan, macam-macam, saudara. Kita bisa temukan hal-hal yang seperti itu. Dan saudara, kalau kita tidak hati-hati, itu semua bisa menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya di sini kita perlu kehati-hatian. Yesus ingatkan itu. Di dalam dunia ini kamu mengalami banyak aniaya, mengalami banyak persoalan. Tapi dia bilang, kuatkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi dengan kata lain, saudara lihat, kita ini saudara tidak ada pilihan. Artinya kita suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita pasti akan berperang. Pilihannya cuma satu, saudara, yaitu saudara dan saya harus siap sedia. Kita harus berdiri teguh. Kita harus siap, harus siaga, harus berjaga-jaga. Enggak boleh lengah, saudara. Kalau saudara perhatikan dari daftar perlengkapan senjata Allah itu, ada di sini kan dibilang saudara ikat pinggang kebenaran, lalu juga ada baju sirah, lalu dibilang juga ada ketopong keselamatan, ada perisai begitu, ada pedang roh. Saudara, saya memperhatikan perlengkapan itu. Saya coba baca-baca, saya coba lihat-lihat seperti apa sih perlengkapannya itu. Saya tidak dapati, saudara, ada perlengkapan katakan yang melindungi bagian belakang kita. Umumnya semua melindungi bagian depan ini. Kenapa begitu, saudara? Saudara-saudara, rupanya begini kan. Ketika kita siap, kita siaga untuk bertempur, kita akan hadapi musuh, kita tidak membelakangi. Artinya ketika seseorang dia membelakangi, itu pasti orang itu lari. Dia tidak mau berperang. Dan saudara-saudara, ketika kita tidak siap, ketika kita tidak siaga, ketika kita tidak berjaga-jaga, maka saudara akibatnya keberadaan kita ini seperti tidak lagi terlindungi.
Nah, itu sebabnya. Jadi sekali lagi saya mau bilang sama saudara, mari siapapun juga saudara, apapun bagaimanapun kondisi saudara, kita mau menjadi pemenang. Kita siap untuk berperang. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan itu sebabnya saudara, Paulus katakan di sini, yang kedua dibilang di sini, itu sebabnya dia bilang berikat pinggangkan kebenaran. Ya, saudara-saudara, dia bilang jadi berdirilah tegap. Lalu dibilang berikat pinggangkan kebenaran. Saudara-saudara, kita berpikir begini, apa sih maksudnya berikat pinggangkan kebenaran? Saudara, mungkin saudara bayangan kita tentang ikat pinggang, tentang sabuk, ya. Bukan sabuk-sabuk yang seperti aksesoris yang selalu kita gunakan sehari-hari. Tapi ini adalah sabuk khusus saudara, di mana saudara ini dikenakan oleh seorang prajurit. Jadi saudara-saudara, kembali saya mau tegaskan, Paulus menjelaskan perlengkapan senjata Allah ini bukan perlengkapan secara fisik, tapi ini perlengkapan secara batin, secara rohani. Perlengkapan rohani yang harus ada pada kita supaya kita bisa saudara tetap bertahan, kita tetap berdiri teguh ketika kita menghadapi peperangan itu. Nah, yang pertama senjata Allah itu disebut di sini saudara dibilang ikat pinggang kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi saya mulai merenungkan, saya mulai coba membaca-baca, saya mulai cari tahu apa sih, seperti apa yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran itu. Saudara-saudara, saya akan tampilkan sama saudara, ada gambarnya ya. Saudara bisa lihat, itu saya ambil dari internet. Saudara, ikat pinggang seorang prajurit Romawi itu seperti apa? Nah, saudara-saudara bisa lihat itu. Dan ternyata saudara-saudara, kalau bicara tentang ikat pinggang, itu kan dia akan melingkar di pinggang ini, mengelilingi, mulai dari bagian depan terus memutar, saudara, mengelilingi pinggang kita. Jadi dengan kata lain begini saudara, senjata ini harus benar-benar melekat di dalam tubuh kita. Senjata ini saudara harus benar-benar mengelilingi, mengikat kita. Jadi melekat, menyatu dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Saudara-saudara, kalau saya perhatikan juga begini, ikat pinggang ini saudara bagi seorang prajurit itu ternyata bukan hanya sekedar untuk menambah gagahnya penampilan, bukan. Tapi rupanya punya fungsi lain. Sebagian besar persenjataan yang dibawa oleh seorang prajurit itu, saudara, itu biasanya diletakkan atau katakan digantungkan di ikat pinggang itu. Jadi saudara bayangkan begini, kalau tidak mengenakan ikat pinggang, itu perlengkapan senjata-senjata yang lain justru akan merepotkan. Mau ditaruh di mana? Tangan cuma dua, nggak mungkin untuk dipegang semua. Jadi saudara lihat, ikat pinggang ini merupakan sesuatu yang sangat penting, menjadi sebuah landasan yang sangat mendasar saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya mau saudara benar-benar perhatikan ini dan coba mengerti ini dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, saya berharap Tuhan tolong kita sehingga kita ini benar-benar memahami akan hal ini. Jadi sekali lagi saudara, Paulus taruh ini di nomor urut yang pertama. Dia bilang ikat pinggang kebenaran, itulah senjatanya Allah. Itulah perlengkapan senjata Allah yang harus melekat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita coba pengen cari tahu kira-kira apa itu maksudnya. Sekali lagi yang saya mau bilang begini, kita sedang tidak bicara tentang masalah senjata jasmani kan? Bukan senjata secara lahiriah. Tapi ini senjatanya Allah. Senjata terang, senjata secara rohani. Apa itu saudara? Kalau dibilang ikat pinggang kebenaran, saya membaca begini saudara. Matthew Henry, seorang teolog saudara, dia mengartikan bahwa ikat pinggang kebenaran itu
itu dia kaitkan dengan Kristus, artinya nubuatan tentang Yesus. Saya akan coba baca di dalam kitab Yesaya. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11, mari saudara yang bisa membaca silahkan saudara buka. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Saudara, ini kan tentang nubuatan tentang Yesus. Ayat ini berkata begini, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Perhatikan itu baik-baik. Sekali lagi saya baca ya, saudara dengar baik-baik. Dibilang begini, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi saudara lihat, ayat ini membicarakan tentang pribadi Yesus. Dan dibilang pribadi yang namanya Yesus itu adalah pribadi yang tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Yang tidak akan pernah menyimpang dari kesetiaan. Jadi hidupnya itu benar-benar lurus. Hidupnya benar-benar di jalurnya Allah. Benar-benar ada di jalur yang benar itu. Dan dibilang itu bukan cuma sekedar merupakan pengetahuan akal. Oh, saya tahu saya ini harus hidupnya lurus. Oh, saya tahu saya harus melalui jalur yang ini. Oh, saya tahu saya harus melalui ini, mengerjakan ini dan itu. Bukan cuma pengetahuan seperti itu. Tapi dikatakan di sini saudara dibilang melekat, ya, melekat seperti dibilang ikat pinggang yang terikat, melekat dalam hidupnya, ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa atau kita tidak akan pernah menemukan tindakan-tindakan yang Yesus lakukan di luar kebenaran. Saudara boleh tunjukkan sama saya kalau saudara dapatkan. Tunjukkan sama saya mana kira-kira perbuatan Yesus yang bisa kita katakan, oh ini perbuatan di luar kebenaran. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi dengan kata lain kebenaran itu benar-benar melekat di dalam kehidupannya. Saudara dengar nih, Tuhan mau senjata ini benar-benar juga melekat dalam hidup kita. Kebenaran Kristus ini biarlah melekat dalam hidup kita. Apa maksudnya kebenaran ini? Saudara, Matthew Henry dia bilang begini, yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah ketulusan. Jadi saudara, ketika dia berkata, gunakanlah selengkap senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran di sini, saudara, yang pertama ini bicara tentang ketulusan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketulusan akan sangat nampak kita lihat di dalam kehidupan Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Entahkah dia menyembuhkan orang sakit, menolong, membuat mujizat, segala sesuatunya dilakukan dengan dasar hati yang tulus. Bapak Ibu saudara sekalian, ini harus menjadi fondasi ini. Matthew Henry dia berkata begini, saya tidak akan pernah percaya atau dibilang saya akan menjadi bingung kalau ada orang-orang beragama tapi tidak hidup di dalam ketulusan. Dia bilang saya akan menjadi bingung kalau melihat ada agama yang mengajarkan hidup dalam ketidaktulusan. Jadi saudara lihat, ketulusan ini benar-benar menjadi fondasi, menjadi dasar untuk kita bertindak lebih lanjut. Ingat saya bilang tadi, ikat pinggang ini itu sebagai tempat untuk kita meletakkan saudara senjata-senjata yang lain. Jadi ketulusan ini saudara harus benar-benar menjadi dasar dalam semua tindakan, dalam semua hal yang kita kerjakan. Contoh saudara, saudara percaya Yesus, saudara mengikut Yesus, apakah dengan tulus atau tidak? Jadi saudara pikirkan ini baik-baik. Kadangkala ada orang yang mau mengikut Tuhan, percaya sama Tuhan, mungkin karena ada embel-embel tertentu. Peribahasa bilang ada udang di balik batu. Ada sesuatu di balik tindakannya
Jadi tidak dengan ketulusan, tidak dengan kepolosan, kemurnian, tidak. Saudara-saudara, ketulusan dalam mengikut Tuhan itu penting. Satu hari ada orang-orang banyak, saudara, mencari Yesus. Kemarin mereka ketemu Yesus dan waktu mereka datang ke tempat itu Yesus sudah tidak ada. Rupanya Yesus sudah menyeberang dengan perahu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang banyak ini dia putar jalan. Dia putar lewat darat, saudara, dia ketemu Yesus di seberang sana. Saudara, mereka ketemu, mereka senang. Mereka bilang, aduh guru, kami ini cari-cari engkau, kemana engkau? Saudara tahu apa yang Yesus bilang? Yesus tidak merasa bangga, Yesus tidak memuji mereka. Waduh, kamu begitu luar biasa ya, setia mau mendengarkan aku, kamu sampai jalan kaki jauh mencari aku. Yesus nggak ngomong begitu. Tapi Yesus tegur mereka dengan tegas. Apa yang Yesus bilang? Kamu mencari aku karena kemarin aku kasih makan kamu. Sehingga kamu kenyang, sehingga kamu benar-benar kenyang, bahkan ada lebihnya mungkin kalian bawa pulang. Jadi hari ini kalian datang kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, bukankah ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, mengikut Yesus, mau percaya kepada Tuhan hanya karena hal-hal yang seperti ini? Ya, supaya dibantu, supaya ditolong gitu. Jadi tidak ada lagi ketulusan, yang ada kemunafikan begitu. Ketulusan juga harus ada di dalam pelayanan kita. Saya harus senantiasa memeriksa hati saya ketika saya melayani Tuhan, ketika saya mempersiapkan pelayanan, ketika saya melakukan pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan ini. Apakah saya lakukan itu dengan hati yang tulus? Atau terpaksa? Atau saya punya niat lain? Atau saya punya ada harapan-harapan lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kali saudara orang sekarang ini tidak lagi saudara melakukan segala sesuatunya itu dengan ketulusan. Mereka mengharapkan ada sesuatu ya. Mereka lakukan bukan lagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, tapi ada niat-niat tertentu. Paulus saudara pernah ingatkan, ada orang-orang yang memberitakan Injil, dia bilang karena maksud-maksud yang tidak baik. Ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang melayani Tuhan hanya karena maksud yang tidak baik. Saudara-saudara, tidak boleh seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mau melayani Tuhan, tapi kan penuh dengan hitungan. Oh, saya mau melayani Tuhan kalau saya dibayar. Oh, saya mau melayani Tuhan kalau saya dapatkan ini dan itu. Saudara-saudara, kalau pikiran kita belum sudah dibingungkan, sudah disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, saya mau katakan itu tidak tulus. Tapi mari kita mau belajar lakukan segala sesuatu itu dengan hati yang tulus. Saudara melayani Tuhan, bidang pelayanan apapun yang saudara lakukan, layani coba dengan hati yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Saya beritahu saudara, nggak perlu pusing tentang apa yang akan Tuhan beri deh. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang gak ngerti. Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi dia mau agar hati ini benar-benar penuh dengan ketulusan. Saya mau sedikit bersaksi sama saudara. Ini memang peristiwa lama sekali. Waktu saya memulai pelayanan saya bertobat waktu itu saudara ketika saya masih duduk di SMA kelas 3. Naik kelas 3 saya bertobat dan saya sungguh-sungguh, dan dari situ saya mulai belajar melayani. Saya lulus SMA, saudara, saya masuk ke sekolah teologi di Petamburan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan saya tinggal di Tanjung Priuk. Kalau saudara tahu Tanjung Priuk yang mungkin pernah tinggal di sana, saya tinggal di daerah Papanggo, itu saudara di daerah Warakas. Jadi saudara dari rumah itu untuk katakan keluar, mungkin katakan ke Petamburan, dari rumah saya harus naik kendaraan ke terminal bis Tanjung Priuk. Nah dari situ baru naik lagi kendaraan saudara, kalau mau ke Petamburan itu biasanya saya naik lagi saudara ke terminal nanti sampai di Proyek Senen. Dari Proyek Senen saya naik lagi saudara jurusan ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya baru naik mikrolet saudara. Nanti dia lewat jalan KS Tubun, di situ saya turun. Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara saya sekolah di Petamburan itu, saya itu diajak
diminta oleh seorang ibu, itu pembina saya lah, rohani, pembimbing saya, mentor saya, seorang ibu yang sudah cukup umur lah saat itu ya. Saudara-saudara, dia minta untuk saya itu melayani sekolah minggu. Jadi setiap hari Minggu jam 10 pagi saya diminta untuk nangani pelayanan anak-anak sekolah minggu. Saudara tahu di mana tempatnya? Itu di daerah Cengkareng, saudara. Dulu belum ada bandara ya. Jadi saudara, saya dari Tanjung Priuk ini pagi-pagi harus berangkat ke Cengkareng. Jadi saya katakan dari rumah saya harus ke terminal Tanjung Priuk. Dari terminal Tanjung Priuk saya naik bis kota, saudara, ke terminal Grogol. Dari terminal Grogol nanti saya, saudara, naik lagi Metro Mini. Dari Metro Mini itu, saudara, ke daerah Cengkareng. Baru dari situ harus saya tempuh jalan kaki yang kurang lebih jaraknya saya bandingkan. Kalau dari gereja ini kira-kira kemana ya? Mungkin saudara sampai ke lampu merah Cijoho lah sana. Ke lembaga pemasyarakatan, kurang lebih begitulah. Bisa ada ojek, saudara. Bisa ditempuh dengan ojek. Itu ada satu perkampungan di pinggiran Jakarta, saudara. Waktu itu masih banyak hutan perkampungan di sana. Dan saya diminta setiap minggu ke sana. Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah saudara apa yang saya dapatkan? Apakah orang yang minta saya itu dia berikan ongkos sama saya? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang saudara, dengan uang yang pas-pasan, saya harus coba menghitung baik-baik. Seringkali dari rumah sampai ke terminal Tanjung Priuk saya tempuh jalan kaki. Saya harus benar-benar menghitung waktu. Lalu saudara ke terminal Grogol, naik lagi saudara ke Cengkareng. Lalu saya tidak naik ojek, saya harus saudara berjalan kaki. Saudara tahu itu saya lakukan kurang lebih selama 1 tahun, saudara, sementara saya sekolah di Petamburan. Kadangkala dari Petamburan hari Sabtu harus pulang, saudara. Nggak punya uang, hanya cukup untuk naik bis 1 kali. Dari Petamburan, saudara, saya jalan kaki sampai ke Proyek Senen. Dari Proyek Senen baru saya naik bis, saudara, ke Tanjung Priuk. Dari terminal Tanjung Priuk saya jalan kaki ke rumah. Saudara, ini saya bukan sedang membanggakan diri. Tapi di dalam pikiran saya nggak ada loh, saudara, hitung-hitungan. Jujur nih, Tuhan tahu apa yang saya ngomong. Saat itu saya tidak pernah berpikir, saudara, bagaimana ini. Saudara, kalau tidak musim hujan lebih baik. Tapi kalau sudah musim hujan kan itu sesuatu perjuangan yang pasti lebih berat. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan mengerti. Yang dia mau, biarlah mari kita lakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Sebab ketika ketulusan ini melekat dalam apa yang kita lakukan, saudara, kita akan mengalami perlindungan Allah. Kita akan dilindungi, itu akan menjadi satu senjata, saudara, untuk menghindarkan kita dari tipu muslihat iblis yang ingin membelokkan hati kita, yang ingin membawa hati kita, arah pelayanan kita menjadi salah. Jadi saudara, belajarlah, apapun yang kita mau lakukan, entahkah kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, membantu seseorang, menolong seseorang, mengerjakan sesuatu, biarlah kita mau kerjakan dengan hati yang tulus. Amin, saudara. Ini senjata yang penting. Kalau saudara tidak ada ketulusan, nanti saudara, kita ini akan diselewengkan oleh iblis. Benar deh saudara, coba saudara lihat saja. Orang-orang yang tidak tulus, nanti saudara, dia ketika menghadapi tantangan dia mulai ngomel. Ketika dia menghadapi mulai kesulitan dalam pelayanan, dia akan ngomel. Mungkin dia akan mundur. Banyak saudara, saya punya teman banyak yang seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau belajar. Tuhan mau ketulusan itu melekat dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Yang kedua, saudara, tentang ikat pinggang kebenaran. Saudara, ini bukan hanya bicara tentang masalah ketulusan. Tapi rupanya, saudara, ini juga berbicara tentang ajaran-ajaran yang benar. Jadi artinya begini, kita harus benar-benar melilitkan di dalam hidup kita, memagari kehidupan kita dengan ajaran-ajaran yang benar. Jangan sampai saudara, ajaran-ajaran yang salah yang justru ada pada kita. Nah, dengan kata lain, kita mengerti
ketika kita bicara ajaran yang benar, itulah ajaran Injil. Itulah Injil damai sejahtera. Itulah firman Tuhan. Nah, ini harus benar-benar menjadi senjata kita. Sebab saudara, ajaran-ajaran yang benar inilah yang akan menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita tenang di tengah mungkin gelombang badai ajaran-ajaran yang macam-macam hiruk pikuk ini. Kita akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran Allah ya, itu benar-benar harus melekat, mengelilingi, membungkus kehidupan kita. Kebenaran Alkitab itu, saudara, itulah kebenaran yang mutlak, yang harus saudara benar-benar menjadi penuntun, menjadi sebuah batasan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara-saudara, jangan pernah keluar dari kebenaran Alkitab. Ya, ingat ini baik-baik. Biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Apakah ini semua sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan kebenaran firman, atau tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pengalaman pelayanan saya, terutama ketika saya mulai mempersiapkan apa yang mau saya khotbahkan, saya baca Alkitab, saya berdoa. Kadang-kadang kan muncul nih saudara di pikiran saya, oh ini begini nih, saya akan bicara seperti ini. Tapi saudara, saya selalu berkata begini, kira-kira kalau saya bicara seperti ini, saya sampaikan atau saya menafsirkan bagian ini seperti ini, benar tidak ya menurut Alkitab? Kira-kira ini sejalan tidak nih dengan apa yang Alkitab mau? Sejalan tidak dengan ajaran yang Alkitab berikan? Saudara-saudara, ini penting dalam hal ini. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Saya tadi sempat membaca, saudara, satu buku tipis. Ditulis oleh seseorang, saya tidak sebutlah namanya, mungkin saudara kenal orang itu ya. Saya baca itu, saudara, menurut saya nih, orang ini terlalu berani katakan untuk menafsirkan. Yang akhirnya penafsirannya itu menurut saya keluar dari aturan-aturan penafsiran. Kan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya kita harus melihat Alkitab itu sebagai satu kesatuan. Artinya ketika saya membaca satu kitab dan saya lihat, oh ini loh artinya begini nih, maksudnya begini. Saya harus pikir kira-kira di kitab lain juga sejalan tidak. Barangkali ada kitab lain bilang gak begitu. Contoh nih saudara ya, contoh saya mau kasih contoh. Saudara tahu cerita tentang Lot kan? Setelah dia diselamatkan oleh malaikat itu, saudara, lalu istrinya mati, tinggallah Lot itu dengan 2 orang anaknya. Ya. Kalau kita membaca sejarahnya Lot, katakan, dia hidup di Sodom dan Gomora waktu dia mulai pisah dengan Abraham. Kecenderungan kita, nih saudara, saya pribadi berpikir begitu tadi. Kecenderungan kita akan berpikir, aduh ini orang kurang ajar. Dia kurang ajar dengan pamannya sendiri. Lalu sekarang dia dekat-dekat lagi ke Sodom dan Gomora. Dia mulai bergaul, jahat gak karuan. Lalu juga saudara kita lihat akhirnya terjadi katakan incest. Persetubuhan antara ayah dan anak gitu. Lahir ke anak-anaknya itu hamil melahirkan itu dari ayah kandungnya sendiri kan begitu. Jadi kita bisa pikir wah ini orang gak benar nih gitu. Kalau kita mau lihat begitu sepintas. Tapi saudara tahu, kalau kita menafsirkan seperti itu, menurut saya kurang pas. Kenapa? Karena di bagian kitab lain, Alkitab menyebut Lot itu adalah orang yang benar. Orang benar yang hidupnya menderita karena dunia yang jahat yang ada di sekitarnya. Jadi saudara-saudara lihat, kita tidak boleh sembarangan begitu. Nah itu sebabnya saudara, saya berharap paling tidak nih, marilah saudara baca Alkitab baik-baik. Baca Alkitab baik-baik, pahami baik-baik, baca dengan baik begitu saudara. Jangan sampai kita itu jadi bingung sendiri. Gitu. Saya tadi membaca hari ini, saya membaca bagian kitab Hakim-Hakim saudara. Sudah sampai pasal yang ke-21 saya membaca saudara. Saudara-saudara, saya baca cerita tentang Simson. Saya mulai melihat, mengamati, oh begini loh, begini. Semakin jelas saudara. Artinya yang saya mau bilang begini. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup ini,
kita mau tetap ada di dalam jalan kebenaran. Kita mau tetap melangkah di dalam jalan yang benar. Kita mau tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang benar. Kita mau percaya dan kita mau beritakan ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau ikat pinggang kebenaran ini ada pada kita, ketulusan dan berpegang teguh kepada kebenaran, saya percaya, saudara, ini akan mendasari langkah kita berikutnya. Dan kita akan berdiri tegak, kita akan menang. Karena inilah senjata Allah yang harus melekat ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar tentang senjata Allah. Tentang perlengkapan senjatamu. Hari ini kami belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Di mana ketulusan itu harus ada pada kami. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah Tuhan dapati hati kami tulus. Hati kami murni. Tidak ada motivasi lain. Tidak ada keluhan-keluhan. Tidak ada omelan-omelan. Tapi semua kami lakukan dengan ketulusan. Dengan kemurnian. Dengan keikhlasan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau menjaga kami. Biarlah langkah kami tetap ada di dalam batasan-batasan ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Berkati mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka boleh benar-benar mendasari kehidupan mereka itu di dalam ketulusan, di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga seluruh umat-Mu menjadi umat yang hidup dalam kemenangan. Berkati mereka Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Berkati itu Tuhan. Berkati suami, berkati istri, berkati orang tua, anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah ada damai, ada sukacita. Di tengah-tengah pergumulan hidup, persoalan-persoalan yang mungkin mereka hadapi. Biarlah tangan Tuhan senantiasa ada menolong mereka. Bapa, kalau ada di antara mereka yang sakit, dari gereja ini kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, turunlah kuasa Allah menyembuhkan engkau yang sakit. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya kami tidak melangkah seorang diri, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman ini. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hidup kami. Tidak lupa kami berdoa buat gereja ini, buat kota ini, buat bangsa ini. Di tengah-tengah semua pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong, Engkau akan membuka jalan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai ya. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Saudara berikan, bisa transfer di rekening yang tertera di handphone saudara itu. Saudara bisa transferkan ke sana, atau kalau saudara yang ada di Kuningan, saudara boleh berikan saja langsung ke ketua komsel ya, atau ke bendahara gereja. Langsung saja serahkan sama mereka, dan semua persembahan saudara semua akan diterima dengan penuh sukacita, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara semua. Jangan lupa nanti hari Jumat kita akan kembali dalam ibadah Eva seperti ini. Saya akan coba menguraikan perlengkapan senjata Allah yang berikutnya ya. Saudara, terus kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini ya. Nanti hari Minggu saudara kita akan ada ibadah. Pagi jam 8 di gereja, lalu jam 9:30 ibadah online sekolah minggu, lalu nanti saudara sorenya jam 5 sore ada ibadah. Ya, tentu kita menerapkan dengan ketat protokol kesehatan dalam ibadah yang kita lakukan. Jadi saudara, mari gunakan waktu-waktu ini untuk kita tetap beribadah. Saya berharap
biar meskipun situasinya seperti ini, kita mau tetap kuat. Kita harus tetap menang. Karena kita tahu kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Baik saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.